Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan ulasan pelajaran PAI yang sudah Bapak upload sebagai video yang ke-6. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba untuk mengulas kisah tentang Nabi Ibrahim dan pertobatannya yang sudah Bapak jelaskan pada satu pekan ke belakang. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberitahukan terlebih dahulu kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ketika Allah berkata kepada malaikat, "Hei malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di dunia sebagai khalifah." Kemudian malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hobinya itu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yang membuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan suka mengalirkan darah, saling membunuh. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian setelah itu Allah menyuruh kepada malaikat untuk mengambil saripati bumi, saripati tanah, untuk diciptakan dari tanah tersebut Adam gitu. Seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-59. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, yang Allah menciptakannya dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian ditiupkan ruh dan berkata, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Itulah bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka disuruhlah malaikat dan iblis, setan, untuk bersujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah berkata kepada malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semuanya mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak melakukan sujud? Iblis kan langsung protes, mengapa aku harus bersujud? Khalaqahu min turab wa khalaqtani min nar, gitu kan. Kata iblis itu, aku yang diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Buat apa aku sujud kepada makhluk yang tidak lebih mulia dariku? Akulah yang lebih mulia. Nah, inilah yang salah satu penyakit iblis itu yang harus kita jauhi. Aba wastakbaro. Dia merasa sombong, dia merasa unggul, dia merasa gimana, merasa superior gitu kan.
Sehingga dengan superioritasnya itu, dengan merasa keunggulannya itu, dia tidak mau bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Sehingga dengan pembangkangan iblis tersebut, Allah langsung memerintahkan iblis untuk keluar dari sorga. Diusirlah iblis dari sorga. Dan dia menerima untuk keluar dari surga dengan catatan, perkenankan aku untuk bisa membawa seluruh anak cucu Adam menjadi temanku di neraka. Akan aku goda seluruh anak cucu Adam. Kemudian perkenankan umurku untuk dipanjangkan, tidak dimatikan. Dan yang aku kerjakan hanya menggoda. Jadi kebayang kalau misalnya dulu iblis sebagai mbahnya setan itu, dia sampai sekarang masih hidup dan tugasnya terus menggoda gitu. Kemudian setan-setan itu pun mendapatkan keistimewaan tidak dimatikan. Kebayang sekarang itu banyak banget setan gitu kan, yang senantiasa menggoda manusia. Nah, kita kembali lagi ke Adam. Pada saat semuanya itu Adam diciptakan, kemudian semuanya disuruh untuk bersujud kepada Adam. Semuanya bersujud kepada Adam kecuali iblis. Maka Allah secara istimewa mengajarkan Adam itu, wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam itu al-asma, nama-nama dari setiap yang ada di dunia ciptaan Allah ini gitu. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu salah satu mukjizat Nabi Adam. Tadi Adam adalah sebagai manusia dan khalifah pertama di muka bumi ini. Kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada Adam, mengajarkan seluruh nama-nama yang ada dunia ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian Adam yang sendiri merasa kesepian, kemudian memohon kepada Allah agar diciptakan teman untuk menemani kesendiriannya. Maka diciptakanlah Siti Hawa. Diciptakan Siti Hawa yang diciptakannya itu dari tulang rusuk Adam, seperti yang diungkapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan, kepada zat yang sudah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa, dari satu tubuh gitu. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian diciptakanlah dari satu tubuh itu pasangannya, Hawa gitu. Dari asalnya satu Adam, kemudian dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian bertumbuhlah dari Adam dan Hawa itu rijalan katsira, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam. Kemudian Allah pun mempersilahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di sorga. Wa qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Hai Adam, tinggallah kamu beserta pasanganmu, beserta istrimu, wa zaujukal jannata, di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang ada di dalamnya sesukamu. Wala taqraba hadhihi syajarata, tetapi satu syaratnya, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Nah, jadi Allah itu mempersilahkan
Adam dan Hawa untuk tinggal di sorga. Tapi satu syaratnya, silakan. Di sorga itu apapun segalanya sudah tersedia. Segala sesuatu tidak ada yang diitukan, semuanya tersedia di sorga. Tapi satu syarat yang Allah ajukan kepada Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon ini, yaitu pohon apa? Pohon khuldi gitu. Nah, kembali tugas pertama dari iblis. Ketika dia mengetahui Adam dan Hawa itu sudah dipersilahkan untuk tinggal di sorga, dan dilarang Adam dan Hawa itu untuk mendekati pohon khuldi, maka menggodalah si iblis itu kepada Adam. Fawaswasa lahuma syaitan, maka Adam si setan itu menggoda Adam, yuwaswisu, membisikkan godaan, rayuan kepada Adam. Apa rayuannya? Liyubdiyalahuma mawuriya anhuma, untuk membuka aurat yang selama ini ditutup gitu. Kemudian mawuriya anhuma min sawatihima wa qala. Nah, kemudian si malaikat itu membisikkan gitu, berkata kepada Adam dan Hawa, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati, tidaklah Allah itu melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini. Nah, apa kata si iblis? Alla antakuna malakaini, alla antakuna malakaini, agar engkau itu tidak menjadi malaikat gitu. Autakuna minal khalidin, atau kamu itu tidak akan kekal gitu di dalam sorga. Jadi si malaikat ngebisikannya kayak gini mungkin, hai Adam, kamu tahu gak kenapa Allah itu melarang kalian untuk mendekati pohon ini? Karena Allah itu tidak ingin kalian menjadi malaikat. Allah yang otomatis kamu pun tidak boleh untuk tinggal di sorga selamanya. Jadi pohon khuldi ini, pohon ini dinamakan pohon khuldi, adalah pohon keabadian. Kalau kamu berdua memakan pohon ini, buah dari pohon ini, maka kamu akan menjadi malaikat, dan kamu pun akan tinggal di sorga selamanya, abadi tinggal di sorga. Wah, terbujuklah Adam dan Hawa oleh tipu daya, oleh bisikan-bisikan maut sang iblis, sehingga dia pun mendekati dan memakan pohon itu. Pada saat Adam tersadar dan Siti Hawa juga tersadar bahwa dia sudah melanggar dari apa yang sudah dilarang oleh Allah, fazallahuma syaitanu fa akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian ketika itu fa akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan Adam dan Hawa mimma kana fi, dari sorga. Wa qulna, dan Allah berkata, ibitu, turunlah kalian ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian untuk sebagian yang lain itu akan bermusuhan. Kemudian walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan sudah aku sediakan di bumi ini mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Nah, pada saat Adam tergoda oleh bujuk rayu setan, kemudian Adam dan Hawa menyadari, maka mereka pun langsung bertobat gitu. Bertobat, ya Allah, aku lupa, aku termakan bujuk rayu sang iblis. Maka diturunkanlah iblis beserta Nabi Adam juga ke dunia. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di India, sementara setan itu di Basrah katanya. Atau ada juga keterangan yang mengatakan dari Ibnu Umar bahwa Adam diturunkan di Sofa, kemudian Hawa di Marwah, kemudian mereka bertemu di Jabal Rahmah.
Adam dan Hawa terpisah selama beberapa puluh tahun dan dipertemukan di sebuah tempat tadi, apakah di Jabal Rahmah atau di mana, tetapi yang jelas setelah sekian lama mereka dipertemukan. Kemudian selama proses menyendirinya sampai berapa ratus tahun, Adam terus-terusan menyesali dari apa yang sudah diperbuatnya. Meskipun Allah sudah mengatakan bahwa Allah sudah mengampuni dosa dan kesalahannya, tetapi Adam terus-terusan merasa berdosa. Sehingga doa dan penyesalan Adam itu diabadikan di dalam Al-Quran nih. Di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menzolimi diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, ya Allah. Terus ada membacakan doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus berzikir. Anak-anakku sekalian, setelah itu Adam bertemu dengan Hawa. Kemudian Adam melahirkan anak gitu. Keistimewaan Nabi Adam yang lain, beliau itu diberikan anaknya lahirnya kembar-kembar gitu. Kecuali anak kelima yang nanti pada saat terakhir hidup Nabi Adam, anak yang ini diamanahi untuk melanjutkan misi kenabian Adam, yang nanti dalam keterangan bahwa ini adalah ayahnya dari Idris, Nabi Idris gitu kan. Itu diamanahkan kepada, nih kamu yang harus melanjutkan misi kenabianku gitu, kepada anak yang dia lahirnya bukan kembar tapi lahir tunggal gitu. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Mereka dilahirkan dalam keadaan sendiri gitu. Nah, itu keistimewaan Adam yang lainnya. Kemudian keistimewaan Adam yang terakhir juga, beliau itu adalah sosok Nabi yang tinggi besar gitu. Tingginya itu ada yang mengatakan bahwa beliau itu sampai mencapai ketinggian 30 meter. Kemudian usia yang Allah berikan kepada Nabi Adam pun teramat sangat istimewa, 1000 tahun. Kalau di dalam Taurat disebutkan 930 tahun usia Nabi Adam. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, intinya di sini di samping kita mengenal sejarah Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama, sebagai khalifah pertama. Kemudian Nabi Adam pun diciptakan dari tanah. Kemudian Nabi Adam itu diberi keistimewaan untuk mendapatkan suplai ilmu atau diajarkan nama-nama, keseluruhan nama-nama yang ada di dunia ini. Kemudian Nabi Adam pun dia usianya panjang. Dia melahirkan anak yang sangat banyak, dan dalam setiap proses kelahirannya senantiasa Siti Hawa itu melahirkan anak-anak yang kembar. Kemudian postur tubuh dari Nabi Adam itu sendiri terlampau istimewa, 30 meter tinggi besar. Maka yang harus kita tekankan di sini adalah, tadi Bapak mengatakan Nabi Adam mungkin adalah korban pertama dari bujuk rayunya iblis. Sementara tadi permohonan iblis, iya, saya akan turun ke bumi, tetapi perkenankan saya untuk senantiasa menggoda anak cucu Adam sampai akhir dunia ini. Dengan catatan, jangan matikan saya beserta keturunan saya. Pada saat Nabi Adam
yang menjadi sasaran pertama dari iblis. Maka kita bisa membayangkan bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman ini, begitu banyak yang namanya anak, cucu, cicit, dan keturunan berapa ribu dari iblis yang hidup, yang masih hidup sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita menyadari bahwa di akhir zaman ini setan itu ada di atas, di bawah, di pinggir kiri, di pinggir kanan, di depan, di belakang, bahkan memasuki ke dada kita, yuwaswisu fi sudurin nas, dengan jumlah yang teramat sangat banyak, menggoda kita. Maka kita harus berhati-hati, harus lebih waspada lagi. Semakin kuat keimanan kita, semakin kuat keislaman kita, maka semakin tertantang setan dan para kroninya, para sahabatnya untuk menggoda kita. Perkuatlah keimanan dan keislaman kita, akidah kita. Jangan sampai setan itu dengan segala tipu dayanya, dia akan senantiasa menggoda manusia. Karena itulah tugas setan gitu. Kemudian di sini kita bagaimana menjelaskan mengambil pelajaran dari taubat yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Adam. Sampai 300 tahun dia terus-terusan membacakan zikirnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus-terusan dia berulang sampai air matanya bercucuran terus gitu. Menyesali seluruh dosa dan kesalahannya, mendekati dan memakan buah kholdi. Di sini pelajaran yang kita petik, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Oke, kita merasa banyak berdosa. Kalau kita sadar dengan dosa kita yang banyak, maka perbanyaklah pula istighfar kita, permohonan ampunan kita kepada Allah. Nah, ingat bahwa Allah itu adalah zat yang maha ghafur, zat yang maha mengampuni seluruh dosa. Hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni bagi orang yang ayyusyraka bihi syai'an, yang mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika syai'an. Dan Allah itu akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi apa yang dilakukan Adam dengan tobatnya, yang terus-terusan membacakan tobatnya, terus-terusan menzikirkan, menyampaikan tobatnya kepada Allah. Ini yang patut kita tiru, apalagi kita sebagai makhluk akhir zaman yang hidup di tengah berbagai banyak kemaksiatan, apalagi dengan jumlah setan yang triliunan mungkin gitu kan. Triliunan kali lipat dari setan yang ada di zaman Adam. Maka kita harus senantiasa berhati-hati dengan segala macam provokasi, dengan tipu daya, dengan bisik-bisik yang setan lakukan. Kemudian apabila kita sudah terlanjur melakukan dosa, bertobatlah segera. Jangan sampai kita merasa berputus asa dengan dosa yang sudah kita lakukan. Baiklah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian cermati, bisa kalian amalkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menyikapi datangnya gangguan setan kepada diri kita. Kemudian kita pun bisa mengamalkan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas setiap kesalahan yang sudah kita perbuat. Semakin sadar kita bahwa banyak kesalahan yang sudah kita perbuat, maka kita pun harus semakin terpacu untuk melakukan istighfar atau permohonan
ampun dari Allah atas dosa-dosa kita yang banyak ini. Oke, Bapak berharap zikir doa yang dibacakan oleh Nabi Adam tersebut bisa Ananda hafalkan dan Ananda amalkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video ulasan pembelajaran pekan depan.